Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Ginanjar Muhammad Syarif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang saya beri nama Gojinet. Apa sih Gojinet? Gojinet itu yang ide bisnis yang saya kembangkan di dalam dunia jaringan internet ya. Nah, Gojinet merupakan usaha yang bergerak di bidang penyedia layanan internet yang dia semacam itu seperti RT RWNet. Untuk mendukung operasional bisnis, saya juga merancang sebuah sistem informasi ya berbasis web yang digunakan untuk monitoring jaringan, pengelolaan pelanggan, dan pencatatan transaksi. Saat ini kebutuhan internet terus meningkat, baik untuk belajar, bekerja, maupun menjalankan usaha ya. Nah, namun masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh penyedia layanan internet besar atau ISP. Nah, jadi maka dari itu saya buat internet Gojinet ini. Selain itu, pengelolaan RT RWNet ini masih banyak dilakukan secara manual ya, mulai dari pencatatan pelanggan, pembayaran, hingga monitoring jaringan. Hal tersebut membuat proses administrasi menjadi kurang efisien gitu ya kan. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah membangun Gojinet sebagai penyedia layanan internet lokal dengan dukungan sistem informasi berbasis web ini. Sistem ini bukan produk utama yang dijual, tetapi digunakan sebagai alat bantu operasional agar pengelolaan pelanggan, monitoring jaringan, dan transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Jadi, yang menjadi produk utama adalah layanan internet, sedangkan website hanya sebagai pendukung operasional. Sebentar, saya ngopi dulu bentar ya. Gojinet menyediakan beberapa layanan internet, yaitu internet untuk rumah, UMKM, dan kantor. Pelanggan dapat memilih paket internet sesuai kebutuhan dengan kecepatan yang berbeda. Selain menyediakan layanan internet, sistem juga mendukung autentikasi menggunakan PPOE maupun hotspot yang dikelola melalui router mikrotik. Nah, nanti di situ akan mungkin ada sistem tambahan ya untuk contohnya itu semacam kayak wifi voucheran atau apa, itu nanti akan ada tambahannya. Nah, lalu di sini ada yang namanya landing page. Ini merupakan tampilan website Gojin. Dari sisi pelanggan, website ini digunakan sebagai media promosi sekaligus informasi mengenai layanan internet yang tersedia. Di halaman ini, pelanggan dapat melihat profil perusahaan, paket internet, informasi layanan, serta melakukan pendaftaran sebagai pelanggan baru. Nah, contohnya seperti ini ya, Gojinet. Ini halaman landing page. Di sini ada ininya ya, solusi tepat membangun jaringan internet yang stabil, cepat, dan menguntungkan. Oh, ada home, ini bagian home-nya, paket, ya, paket internet terbaik, coverage ini untuk area yang tercover oleh jaringan si Gojinet ini ya. Terus tentang kami itu tentang Gojinet nih, tentang perusahaan Gojinet adalah penyedia layanan internet berbasis LAN dan fiber optik yang menghadirkan koneksi cepat, stabil, dan terjangkau untuk rumah, UMKM, serta perumahan maupun instansi. Ya, kontak. Nah, ini ada review pelanggan kami, staf kontak. Nah, di sini nanti customer atau pelanggan bisa memilih ini ya, sesuai kebutuhan, memilih kapasitas
layanan internetnya. Misalkan di sini si pelanggan memilih pilih paket contoh ya. Nah, kita masukkan nama misalkan. Nah, ini yang udah ada aja ya. Misalkan nama saya Ginanjar Muhammad Syarif. Klik. Kita pilih paket misalkan yang 10 Mbps, kirim registrasi. Nah, ini di sini akan muncul pop-up seperti registrasi berhasil. Dingin banget ya. Registrasi berhasil. Terima kasih Ginanjar Muhammad Syarif, registrasi Anda berhasil. Invoice 004 dengan total 100.000 invoice akan kami kirimkan melalui WhatsApp ke nomor dalam waktu 1x24 jam. Dan di sini ada info untuk proses pemasangan layanannya ya, minimal H-1, maksimal H-3 setelah konfirmasi pembayaran. Silakan cek pesan WhatsApp Anda untuk instruksi pembayaran kembali ke belanja. Nah, ya, oke ya. Nah, sedangkan ini setelah itu akan diproses oleh admin ya di sini di menu dashboard. Nah, menu dashboard. Nah, ini menu login adminnya. Jadi customer itu atau pelanggan tidak perlu login ke dashboard. Nah, ini halaman login dashboard. Tadi halaman login, ini halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini, sedangkan dashboard ini admin yang digunakan untuk mengelola seluruh operasional gitu ya. Jadi admin ini, jadi yang bisa megang dashboard ini hanya admin. Ibaratnya begitulah ya. Yang mengelola hanya admin. Nah, di sini masuk nih yang tadi kita registrasi baru nih, pendaftaran baru 100.000. Ya kan, di aktivitas terbaru pembayaran berhasil. Ini yang sebelumnya. Pada dashboard ini, admin dapat melihat jumlah pelanggan, paket internet, transaksi pembayaran, serta melakukan monitoring pengguna yang terhubung melalui PPOE maupun hotspot. Nah, di sini ada monitoring pelanggan. Kita cek, nah ada monitoring pelanggan, PPOE, hotspot aktif putuskan, online, offline, paket internet, dashboard, pelanggan, monitoring user, pembayaran, tiket gangguan, dan laporan hasil dari pendapatan selama 1 bulan dan 1 tahun ya. Itu dia. Nah, kedepannya dashboard ini juga dapat diintegrasikan dengan Mikrotik API sehingga data dapat ditampilkan secara real time. Nah, model bisnis GoJonet menggunakan sistem berlangganan bulanan. Paket yang saya tawarkan yaitu yang pertama tadi itu ada 10 Mbps harga 100.000 per bulan, 20 Mbps harga 150 per bulan, 30 Mbps harga 200 per bulan. Dengan sistem berlangganan ini, pendapatan perusahaan akan bersifat berulang setiap bulan. Untuk mendukung operasional, GoJonet menggunakan beberapa teknologi. Router Mikrotik digunakan sebagai pusat pengelolaan jaringan, sistem autentikasi menggunakan PPOE dan hotspot, website dikembangkan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan database MySQL. Sedangkan dashboard digunakan sebagai media monitoring pelanggan dan jaringan dan pembayaran ya pastinya. Berikut merupakan alur bisnis GoJonet. Pertama, pelanggan melakukan pendaftaran yang saya sebut yang tadi ya, sudah ya itu ya. Nah, nanti itu tim teknisi akan setelah melakukan pembayaran, nanti selanjutnya tim teknisi melakukan instalasi jaringan, datang ke lokasi tersebut. Setelah instalasi selesai, admin membuat akun PPOE, hotspot gitu ya, pelanggan kemudian melakukan transaksi setiap bulan. Itu kita di sini ada menu pembayaran. Nah, contoh ini tadi, contohnya yang tadi ini udah registrasi ya. Di sini ada menu pembayaran. Misalkan contohnya dia udah bayar, nanti dia akan berubah di sini. Nah, lunas ya. Nanti muncul di sini cetak invoice. Nah, ini invoice ini kita bisa kirim melalui WhatsApp atau kita by email, kita kirim by email gitu ya. Nah, oke, sampai situ saja selesai ya kan. Kedepannya GoJonet masih memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Beberapa pengembangan yang direncanakan antara lain integrasi langsung dengan Mikrotik menggunakan API agar monitoring dapat dilakukan secara real time,
Selain itu, sistem pembayaran akan diintegrasikan dengan payment gateway agar pelanggan dapat membayar secara online. Sistem juga akan dilengkapi dengan notifikasi otomatis melalui WhatsApp atau email untuk mengingatkan pelanggan sebelum jatuh tempo pembayaran. Dengan pengembangan tersebut diharapkan GoJinet dapat berkembang menjadi penyedia layanan internet lokal yang lebih profesional. Ya. Demikian presentasi mengenai ide bisnis GoJinet yang dapat saya sampaikan. GoJinet bukan hanya menyediakan layanan internet, tetapi juga didukung oleh sistem informasi yang membantu operasional bisnis agar lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman. Saya siap menerima pertanyaan. Silakan komentar yang ingin bertanya. Terima kasih.